Dijanjikan gaji 40 juta dengan fasilitas yang sangat menggiurkan dan persyaratan yang sangat gampang. Kerja di New Zealand sebagai petik buah anggur. Tapi apakah ini penipuan atau enggak ya? Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Selamat Story. Apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik saja kan? Nah, kali ini aku mau cerita guys tentang pengalamanku. Hampir saja aku tergiur dengan penawaran-penawaran seperti ini. Jadi aku punya teman yang juga aku rasa dia ditipu juga ya. Karena menurut aku kalau kerja di luar negeri itu tidak segampang yang dia katakan itu. Cuman urus paspor jalan-jalan aja gitu ya. Terus ngasih uang ke agensinya 1.850.000. Ya udah gitu aja. Terus 3 bulan lagi katanya berangkat. Teman aku ini yang ingin merubah nasibnya gitu ya. Dan aku juga ingin merubah nasibku. Dia tahu aku ingin merubah nasib dan dia ingin merubah nasib gitu. Jadi dia info lah ke aku, ada nih kerjaan ke New Zealand, petik buah anggur. Ikut nggak gitu. Dan aku ya tanya infonya dulu loh, apa syarat-syarat dan apa yang dibutuhkan. Dan dia bilang itu cuman butuh paspor, terus kau kasih uang 1.850.000 rupiah ke madam yang katanya dia mengatasnamakan madam. Dan aku bingung ya, masa segampang itu? Sementara aku tanya temanku yang kerja di Jepang, dia masuk LPK saja sekitar 40 jutaan gitu. Dan dia untuk keberangkatan ke sana hampir kena 80 juta sama uang sakunya gitu. 80 juta loh. Dan kerja di Jepang itu nggak sebesar itu gajinya, 40 jutaan. Paling itu kena 20-an gitu gajinya aja. Tapi ini kerja di New Zealand katanya cuman petik buah anggur. Dan kita cuman ngasih administrasi atau pendaftaran 1.850.000. Dan kita dijanjikan akan berangkat kerja 3 bulan setelah kita mendaftar itu. Dan kita mendapatkan gaji sebulan itu sekitar 40 juta lebih gitu, 40 jutaan gitulah. Dan uang kita yang 1.850.000 itu akan dikembalikan katanya dalam bentuk dolar. Dan aku bingung gitu. Dan aku tanya sama temanku, kita kerja di PT mana nih bang? Gitu kan. Terus dibilang PT Matua Marlborough. Matua Marlborough gitu. Gak tahu ini ya, mengatasnamakan saja atau gimana ya. Katanya agensinya di Malaysia dan mencari yang mau kerja itu di Indonesia. Kalian bayangin aja, dengan uang 1.850.000 kita bisa dengan segampang itu. Terus aku ngomong gitu kan, kalau kita mau kerja ke luar negeri, kita kan harus belajar bahasa gitu. Minimal kita tahu bahasa Inggris gitu. Terus gitu aku tanya, ini kita harus belajar bahasa Inggris nggak? Dia ngomong, ngapain belajar bahasa Inggris? Karena di sana juga orang Indonesia banyak katanya gitu. Gimana kita mau tahu komunikasi di New Zealand gitu ya, kalau kita nggak tahu bahasa Inggris gitu. Ya kita di dunia kerja kita kan harus tahu bahasa Inggris. Gimana kalau pimpinan kita memerintah kita dalam bahasa Inggris kita nggak tahu, pasti kan kita kena marahin kan gitu. Terus aku bilang, kita ada LPK-nya nggak ini bang? Soalnya kan yang resmi itu kan harus ada LPK-nya dan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja gitu mungkin ya. Cuman LPK-nya katanya nggak ada. LPK ke sana nggak ada gitu. Dan sampai sekarang temanku itu nggak berangkat ke New Zealand. Dari 1 tahun lalu dia mendaftar untuk kerja ke New Zealand, dijadwalkan berangkat 3 bulan setelah mendaftar, tapi nggak berangkat juga dengan alasan diundurlah 2 bulan. Ini diundur 2 bulan dengan alasan kekurangan orang dan disuruh mencari orang. Yang alasannya si madam ini disuruh memenuhi kuota. Karena kalau tidak memenuhi kuota dia akan didenda. Jadi semua orang yang sudah mendaftar itu disuruh mencari teman lagi supaya nanti berangkat dan terpenuhi kuotanya. Setelah kuota terpenuhi, mereka akan berangkat ke New Zealand. Dan ini aku tunjukkan, ini ada beberapa KTP yang sudah ditunjukkan teman-temanku ini. Dan aku bingung gitu ya, sampai sekarang nggak berangkat-berangkat. Apa yang membuat aku tidak ikut dan tidak mau gitu? Padahal persyaratannya gampang gitu. Padahal cuma ngasih 1.850.000 dan ngurus paspor aja gitu. Dan aku cari di Facebook tentang informasi ini, ternyata nih banyak orang-orang Facebook yang sudah menjadi korban dengan ngasih uang dari 1.400.000 sampai 2 juta paling tinggi pendaftaran saja. Ya menurut aku ini memang masuk akal ya, masuk akal dibilang penipuan. Karena dengan biaya sekecil itu kita bisa berangkat ke New Zealand dengan gaji 40 juta sekian lebih lah. Diiming-imingi dan dicuci otak kita, dibilang kalian mau ngerubah kan keluarga kalian, mengerubah nasib kalian. Setelah kalian pulang, anak-anak kalian juga akan bisa sejahtera gitu.
Ya orang Indonesia yang diiming-iming seperti itu dengan mindset yang sangat rendah ya terpengaruh gitu ya, tidak, dan tanpa mencari informasi-informasi yang ada di luar, apakah itu penipuan, apakah itu benar, dan masa iya dengan proses segampang itu bisa sampai ke New Zealand gitu. Dan aku mencari hal-hal itu, dan aku mencari banyak review-review dari orang yang sudah menjadi korban, dan aku memutuskan untuk tidak ikut karena ya menurutku untuk kerja ke luar negeri nggak segampang itu. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu, mulai dari kita harus belajar bahasa orang sana, kita juga harus punya LPK juga, harus ada izin pemerintah juga. Ini aku takutnya kita berangkat terus setelah berangkat nanti dijual, takut juga kan tiba-tiba kita sini amit-amit lah tiba-tiba katanya iya berangkat tapi ke Kamboja gitu, takut juga gitu ya. Aku nggak mau ngambil risiko ya, menurut aku sesuatu yang terlalu gampang sekali itu tidak perlu diikuti ya. Dan sampai sekarang tidak berangkat diundur 2 bulan katanya. Dan aku lihat juga di Facebook banyak orang yang ngeluh, dan ada juga orang buat konten bahwa ini sudah sering terjadi. Dan aku juga dengar-dengar dari orang ini sering terjadi dengan meminta administrasi pendaftaran gitu ya, sebesar 1.400.000 atau sampai 2 juta rupiah gitu sebagai jaminan, dan katanya akan dikembalikan setelah kita kerja di sana nanti. Ya sangat miris sekali teman-teman kalau ini penipuan, karena kan orang ini butuh kerja gitu ya, susah kerja ingin merubah nasib malah kena tipu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi ditawar-tawari untuk kerja di New Zealand dengan gaji yang sangat besar dan persyaratan yang sangat gampang, atau kerja dimanapun dengan persyaratan yang sangat gampang dan tidak masuk akal bisa kerja di sana gitu. Kita juga harus tahu agensi kita itu terdaftarkah di pemerintahan, apakah itu resmi atau tidak. Kalau tidak resmi jangan coba-coba kita masuk secara ilegal, karena itu akan bahaya gitu ya. Kita bisa-bisa saja terlibat dalam black market atau perdagangan apalah gitu, kita bisa kena gitu. Seperti kasus ini yang ke New Zealand ini, teman-teman banyak sekali yang sudah menjadi korbannya gitu ya. Aku lihat di sosial media juga korban-korban ini juga menyesal telah mendaftar, yang awalnya ingin merubah nasib malah kena tipu gitu. Jadi kalau ada yang nawarin kerja ke luar negeri kalau tidak resmi dan persyaratannya agak menjanggalkan, jangan diikuti teman-teman. Nah, aku mau ceritain di sini supaya kalian ngerti-ngerti aja bahwa tidak semua yang gampang itu enak gitu. Memang nggak enak lah gitu. Dengan gaji yang dijanjikan yang sangat besar, dengan persyaratan yang sangat mudah, kalian ingin merubah nasib nggak segampang itu teman-teman. Ini teman aku yang lagi menyelidiki apakah ini penipuan atau tidak, dan masih dia berharap untuk berangkat lagi ke New Zealand itu nggak tahulah teman-teman. Dan untung aja aku nggak ikut. Sudah banyak kasus-kasus seperti ini, jangan sampai kita menjadi orang selanjutnya. Kita putus rantai ini gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton, jangan mau kena tipu.